Bab 181 Pengawalan. Yan Luo kembali melolong panjang tanpa suara, dan api jiwa di matanya perlahan mereda, kembali stabil. Ia melirik sekeliling sejenak sebelum berbaring diam. Detik berikutnya, zat merah di air neter di sekitarnya berkumpul, seolah ditarik oleh suatu kekuatan, dan menyatu dengan seluruh tubuhnya. Penyerapan energi air neter oleh Yan Luo terasa jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Waktu berlalu dengan lambat, dan setelah beberapa hari, warna darah di kolam air neter telah memudar drastis. Dengan suara cipratan, sesosok putih melompat dari air, menciptakan cipratan besar. Sosok itu melayang sebentar di udara sebelum mendarat dengan sangat mudah di tepian. Itu adalah Yan Luo. Api jiwa di matanya kini bersinar dengan cahaya biru redup, dan gerakannya menjadi lebih lincah daripada sebelumnya. Tulang-tulangnya bersinar dengan aura kristal, terutama lengan kanan dan tengkoraknya, yang menjadi semakin transparan, seperti giok putih bersih. Pelindung tulang Yan Luo tidak lagi compang camping, tetapi telah terbentuk menjadi satu set lengkap, permukaannya berkilau dengan fluoresensi putih samar. Lebih jauh lagi, pisau tulang putih di tangannya telah lenyap, digantikan oleh tombak panjang seputih tulang, ujungnya setajam silet dan memancarkan semburan cahaya dingin. Aura yang dipancarkan Yan Luo kini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Hampir 100 kerangka, berkeliaran tanpa tujuan di sekitar kolam air gelap, menoleh menghadap Yan Luo di tepi kolam, berbalik dan bersujud di hadapannya. Yan Luo menatap kerangka-kerangka yang bersujud di hadapannya, matanya berkilauan dengan api jiwa. Kemudian, ia membuka mulutnya dan memancarkan gelombang spiritual tak terlihat. Para kerangka di tanah, mendengar ini, bangkit berdiri. Yan Luo berbalik dan melihat ke satu arah, berhenti sejenak sebelum berjalan ke arahnya. Pasukan kerangka di belakangnya mengikutinya. Dipimpin oleh Yan Luo, sekelompok kerangka maju ke depan. Di dalam ruangan batu di dalam istana suku Qingya, Simu duduk di meja, wajahnya termenung, memikirkan sesuatu. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba berdiri dan bergegas keluar dari ruangan batu. Secangkir teh kemudian, Simu kembali ke ruangan batu. Ia menggenggam gulungan besar kulit domba. Kulit domba berdebu ini adalah peta kasar gurun barbar, yang dipinjamnya dari Mintu. Tanpa henti, Simu memasuki ruang tamu dan mengamatinya sekilas. Menemukan area yang relatif terbuka, ia berjalan cepat dan dengan hati-hati membentangkan peta itu di tanah. Seluruh peta berukuran beberapa kaki, terbuat dari beberapa lembar kulit domba yang dijahit menjadi satu. Sebagian besar peta digambar dalam warna hitam, dengan beberapa area ditandai dengan warna biru, kuning, dan merah. Garis biru menunjukkan sungai, kuning menunjukkan pegunungan, dan merah menunjukkan area berbahaya. Pandangan Simu segera tertuju pada lokasi gunung suci di peta, lalu beralih ke lokasi 4 suku barbar yang ganas. Hamparan garis hitam yang luas hampir sepenuhnya menghalangi jalan dari gunung suci menuju umat manusia. Alisnya sedikit berkerut, dan pandangannya beralih ke lokasi 4 barbar yang damai. Setelah waktu yang entah berapa lama, kerutan di dahi Simu akhirnya mengendur saat sebuah rute baru muncul di benaknya. Rute ini jauh lebih panjang daripada rute yang ia ambil ke alam liar, tetapi sebagian besar berada di dalam batas wilayah 4 suku Pingman. Jauh lebih aman, Simu memejamkan mata dan mengingat kembali rute baru itu. Setelah merenungkannya, ia menyimpan peta itu dan, sambil memegangnya,
berjalan keluar lagi. 1/4 jam kemudian, di aula samping istana suku Qingya, Pendeta Taring Api duduk tersenyum di singgasana utama, sementara Simu duduk dengan hormat di kursi di bawahnya. Aku tidak menyangka pendekar Simu miliki pemahaman yang begitu mendalam tentang misteri totem barbar kita. Dia mampu memahaminya dengan begitu mendalam dalam waktu sesingkat itu dan mengangkat kutukan itu dalam sekali tebas. Dia benar-benar jenius. Puji Pendeta Taring Api sambil tersenyum. Tuan Taring Api, kau terlalu baik. Aku hanya bisa mengangkat kutukan itu dengan trik yang cerdik, di bawah bimbingan pendeta tinggi. Sejujurnya, aku berutang budi padamu atas bantuanmu, Pendeta Taring Api. Simu tersenyum kecut. Ia membungkuk kepada Pendeta Flem Fang dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Prajurit Simu, sama-sama. Saya telah dipercayakan dengan tugas ini dan harus setia kepada Tuan saya. Apakah Anda berencana meninggalkan tanah suci kali ini? Pendeta Flem Fang melambaikan tangannya dan mengganti topik pembicaraan. Ya, saya datang ke sini untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Flem Fang. Simu mengangguk. Prajurit Simu, berdasarkan pemahaman saya tentang Pendeta Yihe dari suku ular ganas, saya khawatir. Pendeta Flem Fang ragu-ragu sejenak. Terima kasih telah mengingatkan saya, Tuan Flem Fang. Saya prihatin dengan hal ini dan akan lebih berhati-hati. Mata Simu berkilat dan ia mengangguk. Namun, ia tidak menjelaskan rute yang direncanakannya. Baiklah, kalau begitu, saya tidak akan bicara lagi. Ini adalah token masuk suku Qingya saya. Jika Anda melewati wilayah keempat suku Pingman kami dalam perjalanan pulang, token ini akan memungkinkan Anda melewatinya tanpa hambatan. Pendeta ianya merenung sejenak, lalu mengeluarkan token tulang cian dari dadanya dan menyerahkannya kepada Simu. Terima kasih, Tuan ianya. Raut wajah Simu berseri-seri. Ia segera berdiri, meletakkan satu tangan di dadanya, dan setelah memberi hormat ala barbar, ia mengambil token tulang cian itu dan meletakkannya di dadanya. Keduanya mengobrol santai sejenak, lalu Simu pamit. Setelah meninggalkan aula samping, ia tidak langsung kembali ke kediamannya, melainkan langsung menuju gerbang istana. Saat hendak meninggalkan gurun barbar itu, ia berencana pergi ke pasar di dekat tanah suci untuk membeli beberapa jimat kulit binatang kosong. Lagi pula, jimat yang terbuat dari kulit binatang jauh lebih efektif daripada yang terbuat dari kertas biasa. 1 jam kemudian, Simu muncul kembali di jalan setapak pegunungan menuju kuil Qingya, sebuah bungkusan kulit sapi tersampir di punggungnya. Tiba-tiba, derap kaki kuda yang stabil bergema tak jauh di belakangnya. Telinga Simu berkedut, dan ia mencondongkan badan lebih dekat ke pinggir jalan, melanjutkan perjalanannya tanpa beban. Tak lama kemudian, sebuah unit kavaleri yang terdiri dari sekitar selusin orang dari suku Wu Jiao melewatinya. Tepat ketika kelompok itu hendak lewat, pemimpin barbar di depan tiba-tiba memberi isyarat, dan dalam sekejap mata, seluruh kelompok berhenti. Pemimpin barbar itu memutari kudanya dan, dalam beberapa langkah, mendekati Simu. Ia turun dari kudanya, mengamatinya, dan bertanya, "Saya Wuger, Panglima tertinggi suku Wu Jiao. Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah prajurit Simu, utusan manusia?" "Saya Simu. Apa yang ingin saya tanyakan, Panglima tertinggi?" tanya Simu, bingung, menatap pria barbar di depannya.
Ia adalah pria kekar dan tegap berusia 30-an. Ia memiliki alis tebal dan mulut lebar, serta membawa kapak berwarna merah darah. Auranya menunjukkan bahwa ia telah mencapai tahap awal alam Scientian. Haha, aku baru saja akan memimpin tim kembali ke suku. Pendeta Taring Api mengirim pesan, memintaku untuk mengawal prajurit Simu di sepanjang jalan. Mudah sekali. Jadi, aku baru saja akan pergi ke kuil Taring Biru untuk mencarimu, dan aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di jalan. Wu Geer tertawa terbahak-bahak sebelum menjelaskan alasannya. Petik 2. Begitukah? Terima kasih, Panglima. Aku akan kembali dan berkemas sekarang. Simu sangat senang mendengarnya. Rute yang direncanakannya sudah mengharuskannya melewati suku Wujiao, jadi pengawalan pasukan mereka tentu saja merupakan nilai tambah. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi duluan, dan kita akan bertemu di kaki gunung dalam setengah jam. Kata Wu Geer riang. Setuju, kata Simu sambil tersenyum. Wu Geer tidak berkata apa-apa lagi, langsung menaiki kudanya dan menuruni gunung. Kavaleri segera menyusul, tak lama kemudian menghilang di ujung jalan setapak gunung. Simu melihat ke arah hilangnya tetua Wu Geer. Matanya berkedip, dan ia segera menuju kuil Taring Biru. Ketika Simu keluar dari aula Taring Hijau, sebuah tas kulit sapi yang menggembung tergeletak di punggungnya, berisi sebagian kulit ular piton ganas berkepala 3 yang diburunya sebelumnya. Ia menunggangi gajah 4 tak terduga yang dibawa oleh para pelayannya dan menuruni gunung. Setengah jam kemudian, tak jauh dari kamp militer di kaki Gunung Kuda Putih, Simu melihat Wuger dan rombongannya beristirahat di bawah kuda-kuda mereka. Saat itulah ia menyadari seluruh pasukan kavaleri seluruhnya terdiri dari prajurit totem. Kecuali Wuger, yang berada di tahap awal alam Scientian, ada 3 prajurit totem lain dengan kultivasi yang cukup tinggi, 1 di tahap akhir kesempurnaan agung, dan 2 di tahap akhir alam perolehan. Prajurit Simu, hari sudah mulai malam. Ayo cepat berangkat. Ada bagian jalan di depan yang melewati wilayah kekuasaan Kalajengking Pasang Merah. Kita harus menyeberang sebelum gelap, atau kita akan terlambat sehari, desak Wuger sambil melirik gajah 4 tak terduga yang ditunggangi Simu. Baiklah, ayo berangkat, Simu mengangguk. Ia samar-samar mengingat peta dari Gunung Suci ke suku Wujiao. Mereka harus melewati suku Naluo dan Qingya. Di jalan menuju Naluo, memang ada area berbahaya yang ditandai garis merah. Ini pasti wilayah kekuasaan Kalajengking Pasang Merah. Wugel tertawa terbahak-bahak, segera melompat ke atas kudanya, dan memacu kudanya menjauh. Simu dan pasukan kavaleri barbar segera menyusul. 5 hari kemudian, larut malam, di dataran yang sepi. Berbaring di tenda kulit sapinya, Simu menatap langit-langit, matanya termenung, sulit untuk tertidur. Selama 5 hari terakhir, Wugel dan rekan-rekannya sangat ramah. Setiap malam di perkemahan, mereka menikmati anggur dan barbecue. Wugel akan menjelaskan asal-usul setiap tempat liar di sepanjang jalan, serta legenda sejarah suku-suku yang mereka lewati, memberikan penjelasan rinci kepada Simu, menjawab setiap pertanyaan, sebuah pengalaman yang sungguh membuka mata. Namun, kecepatan pasukan kavaleri berfluktuasi, terkadang cepat, terkadang lambat, dan mereka sering menyimpang dari rute yang dipetakan. Simu berulang kali menanyai Wuger, tetapi ia memberikan berbagai alasan, mulai dari wabah serangga berbisa hingga sumber air di musim kemarau,
yang mengancam akan kekurangan air jika ia tidak mengubah rutenya. Singkatnya, alasan-alasan itu terus berdatangan, membuat Simo bingung. Simo pernah mempelajari peta gurun ini sebelumnya, dan setelah merenung sejenak, ia samar-samar merasa bahwa Wugger menggunakan berbagai alasan untuk menunda rutenya. Pikiran ini menghilangkan rasa kantuknya, dan ia diam-diam membuka tendanya dan mengintip ke kejauhan. Beberapa tenda darinya, tenda Wugger masih terang benderang, memperlihatkan 4 sosok yang sedang minum dan mengobrol. Tenda Simo dikelilingi oleh tenda-tenda anggota suku Wujiao lainnya, sebuah fakta yang diklaim Wugger untuk melindungi sahabat manusianya. Para barbar itu menyukai anggur, dan Wugger beserta ketiga orang kepercayaannya pun tak terkecuali. Setiap malam, mereka berempat minum. Pikiran Simo bergerak, dan totem di dadanya memancarkan cahaya hitam. Seketika, arus dingin yang tak terhitung jumlahnya mengalir dari totem itu ke meridian tubuhnya. Ia langsung merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, dan lapisan sisik hitam anehnya muncul di Bab 182, Serang pertama untuk mendapatkan kekuatan. Saat tubuhnya berubah menjadi binatang buas, kelima indera Simo tiba-tiba menjadi sangat tajam. Ia dapat dengan jelas mendengar suara Wugger dan ketiga guru yang telah ia peroleh. Namun, percakapan mereka sebagian besar tentang urusan internal suku Wujiao, dan tidak banyak yang bisa dilihat. Karena ia tidak dapat mempertahankan wujud binatang buasnya untuk waktu yang lama, ia mendengarkan sejenak lalu menyerah. Selama 3 hari berikutnya, Simo menghabiskan waktu setiap malam untuk memantau pergerakan Wugger dan yang lainnya, tetapi ia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sementara itu, pasukan kavaleri telah melewati wilayah inti suku Wuluo dan berada tidak jauh dari wilayah suku Qingya. Antusiasme Wugger dan yang lainnya terhadapnya semakin meningkat sepanjang hari, membuat Simo samar-samar merasakan firasat buruk. Pada malam ke-9 setelah meninggalkan Gunung Suci, di tanah tandus berpasir yang sepi, 7 atau 8 tenda membentuk lingkaran, tersebar di beberapa puluh kaki. Di tempat terbuka yang dikelilingi oleh tenda-tenda itu, api unggun besar menyala terang. Belum lama ini, Wugger dan rekan-rekannya, dengan berkedok festival barbar, mengundang Simo ke pesta api unggun kecil. Semua orang minum banyak, dan pesta itu berlangsung hingga dini hari sebelum bubar. Di tengah suara dengkuran di sekitar mereka, Simo, yang terbaring di tanah di tenda terdekat, tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Meskipun ia minum banyak, pikirannya kini sangat jernih. Ia diam-diam membuka tenda dan melirik tenda di dekatnya. Tiba-tiba terpikir olehnya, ia sekali lagi mengaktifkan kekuatan totemnya dan mendengarkan dengan saksama. Setelah 12 tarikan napas, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu menggelap. Di sebuah tenda tak jauh dari Simo, seorang barbar bertubuh kekar bertanya, "Jenderal, meskipun Simo mengalahkan Wuli, ia baru berada di tahap akhir alam yang diperoleh. Mengapa Pendeta Ih meminta Master Zaku untuk turun tangan?" Wajahnya memerah karena alkohol yang ia minum, dan totem badak hitam legam terlihat jelas di dada telanjangnya. Ia memancarkan aura kesempurnaan agung pasca kelahiran. "Zuotu, kau meremehkannya. Aku ada di sana saat dia mengalahkan Wuli. Pukulan terakhirnya pasti berkekuatan setidaknya 7 atau 8.000 kilogram. Bahkan aku pun tak akan sanggup menghadapinya secara langsung," bisik Wugger, nadanya agak serius. "Apa,
Zuotu dan dua prajurit Paskanatal tahap akhir lainnya tersentak. Haha, bagi kita, suku Wujiao, tak perlu khawatir soal itu. Kita tinggal memancing mereka ke Danau Yijian. Kita akan menikmati hasilnya nanti, kata Wuger sambil tersenyum. Hehe, orang itu masih tertidur lelap, tak sadar kalau ini malam terakhirnya di dunia ini. Seorang prajurit totem Paskanatal tahap akhir terkekeh sinis. Oke, semuanya, pelankan suara kalian. Kita tak boleh lengah dulu. Kita tunggu sampai kita sampai di Danau Yijian besok, lalu. Ugel mengulurkan tangannya untuk menghentikan ketiga orang kepercayaannya dan memberi isyarat agar mereka diam. Sebelum ia selesai berbicara, suara desiran tiba-tiba terdengar dari tenda kulit sapi di belakang Ugel, dan sebilah pisau hitam panjang menusuk keluar, membelah salah satu sisi tenda menjadi dua dari tengah, lalu menebas punggungnya. Saat pisau hitam itu muncul, wajah Ugel berubah drastis. Ia meraih seorang prajurit Paskanatal tahap akhir di sebelah kanannya dan menariknya kuat-kuat untuk menghalanginya di belakangnya. Ia sendiri menerjang maju seperti citah, dan pada saat yang sama, suara berderak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya langsung membengkak, dan sebuah tanduk hitam pekat muncul dari kepalanya. Sebelum prajurit totem yang menghalangi Ugel sempat memahami apa yang sedang terjadi, sebuah pisau hitam panjang menebas bagai kilat. Ah! Jeritan. Pedang hitam meteorit itu, yang dipenuhi Zenki, membelahnya menjadi dua dengan kekuatan yang tak terhentikan, menyemburkan darah dan isi perut yang mengepul ke udara. Sesaat kemudian, Simu menerobos tenda yang hancur. Api menyembur dari pedang hitam meteorit di tangannya, setinggi 1 kaki. Tangan dan lehernya yang terbuka tertutup sisik hitam. Simu. Wugel telah menghunus kapak merah darahnya. Saat melihat sekilas wajah lawannya, ia terkejut. Yang lebih mengejutkan lagi adalah aura yang terpancar darinya, yang bahkan lebih kuat daripada auranya sendiri. Sesaat kemudian, wajah Wugel menggelap, dan ia mengayunkan kapak merah darah itu dengan ganas ke arah Simu. Bilah kapak merah darah, selebar beberapa kaki, menusuk dengan suara tajam, menebas kepala Simu. Zuotu dan prajurit Paskanatal lainnya memucat saat menyadari identitas Simu. Kemudian, cahaya hitam memancar dari totem di dada mereka, lengan mereka tiba-tiba menebal, dan tanduk hitam melengkung muncul dari kepala mereka. Mereka meraih palu besi dan tulang kaltrop di dekatnya, memunculkan lapisan bayangan hitam dan menyerang Simu dengan ganas. Kilatan dingin melintas di mata Simu, dan bilah meteorit hitam di tangannya, yang menyala terang, bertemu dengan kapak merah darah itu. Terdengar suara bang keras diikuti oleh serangkaian suara deng-deng yang cepat. Cahaya merah menyala di persimpangan bilah pedang dan kapak, dan api yang berkobar meletus, menghilang bersamaan. Wuger, di bawah kekuatan dahsyat itu, mundur 7 atau 8 langkah, wajahnya memerah. Sementara itu, Simu, bagaikan hantu hitam, menyerbu ke arah Zuotu dengan kecepatan luar biasa. Bang, bang, bang. Serangkaian benturan logam dengan logam bergema. Zuotu mengayunkan palunya dengan liar, mengirimkan puluhan bayangan hitam menghantam Simu secara bersamaan. Pakaiannya berhamburan, memperlihatkan tubuh yang ditutupi sisik hitam seperti baju besi. Selain beberapa tanda putih, ia tetap utuh tanpa luka. Melihat ini, wajah Zuotu memerah karena ngeri. Sebelum ia sempat bereaksi, sosok Simu melesat,
berubah menjadi bayangan hitam, melewatinya. Kemudian, hawa dingin menerpa dadanya. Zuotu menunduk dan melihat lubang berdarah seukuran kepalan tangan di dadanya. Aura hitam yang dingin berputar di sekitar luka itu, namun tak setetes darah pun tersisa. Di belakangnya, tangan kiri Simu yang bersisik diselimuti aura hitam, jantungnya masih berdebar kencang. Suara menusuk meletus di belakang Simu. Itu adalah seorang prajurit Paskanatal tahap akhir lainnya, mengacungkan bunga tulang kaltrop, yang berubah menjadi puluhan bayangan palu padat, menghantam kepala Simu dengan ganas. Simu melemparkan jantung itu ke kaki Zuotu dan, alih-alih mundur, malah maju, tangan kirinya melesat keluar seperti ular berbisa yang menelan intinya. Dengan bunyi gedebuk, selusin bayangan hitam yang menari lenyap dalam sekejap, dan tangan kiri Simu menggenggam tulang kaltrop yang mendekat. Sementara pria itu menatap ngeri, Simu mengayunkan tangan kanannya, api dari pisau hitam meteoritnya langsung berkobar beberapa kaki. Ia menebas prajurit totem tahap akhir. Pria itu bahkan tak sempat berteriak sebelum api membelahnya menjadi dua. Lukanya hangus menghitam. Di dekatnya, Zuotu menatap kosong ke arah jantung yang masih berdetak di kakinya, mencoba membungkuk untuk mengambilnya. Ia terhuyung beberapa langkah sebelum akhirnya ambruk dengan bunyi gedebuk. Ia berkedut beberapa kali sebelum jatuh ke tanah, tubuhnya melemah. Dari kemunculan Simu hingga pembantaian 3 prajurit totem yang diperoleh, hanya butuh 2 atau 3 tarikan napas. Wugel baru saja pulih dari keterkejutannya, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Namun, Simu tetap tak tergerak, menyerbu ke arahnya dengan hembusan angin kencang. Wah, kau keterlaluan, Wugel mengamati, lengannya penuh urat, dan engan ayunan kapak merah darah yang tiba-tiba di tangannya, ia melancarkan serangkaian tebasan ganas ke udara, menusuk tatapan Simu. Beberapa sinar merah darah berbentuk bulan sabit melesat keluar, dengan cepat menyapu ke arah Simu. Simu, di udara, matanya berkilat dingin, menggenggam pedangnya dengan kedua tangan. Rune berputar-putar di sekitar pedang, yang tiba-tiba berubah menjadi 13 sinar api yang melindunginya. Raungan menggelegar meletus. Kemanapun pedang api itu lewat, api mengepul, meletus menjadi bola-bola cahaya merah darah, dan kapak merah darah itu hancur berkeping-keping. Saat wajah Wuger memancarkan kengerian, Simu sudah berada dalam jangkauannya, menghunus pedang raksasa yang menyala-nyala. Wuger, menyadari ia tak bisa menghindarinya, dengan ganas menangkis dada Simu dengan kapak merah darahnya. Sial, sebuah kekuatan di luar imajinasinya menyerbu, lengannya mati rasa, dan darahnya mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Kapak merah darah itu terlepas dari tangannya. Sebelum ia sempat bereaksi, sebuah tinju berkilauan bak batu giok menyusul, menghantam dadanya. Wuger meraung, kepalanya tertunduk. Tanduk hitam di kepalanya, bagaikan bilah pedang hitam raksasa, menghantam dengan ganas. Dengan suara, bang, yang menggelegar, tinju berkilauan dan tanduk itu bertabrakan, keduanya saling tolak. Namun pada saat itu, tinju Simu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam, dan sebuah bola energi hitam seukuran kepalan tangan meledak. Bola itu mendarat tanpa suara di dadanya, dan suara tulang remuk seketika meledak. Sebuah lekukan gelap tiba-tiba terbentuk di dada Wuger, dan aura hitam dengan cepat menyebar. Ia menggigil, lalu menegang, seolah terjebak di dunia es dan salju. Melihat ini,
Simu menyalakan kembali api pisau hitamnya dan menebas. Dengan puff, tubuh Wuger lambat bereaksi, dan ia lengah. Pisau hitam meteorit itu langsung membelah pinggangnya menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana, dan kotoran di dalam tubuhnya perlahan keluar, menciptakan bau busuk. Pada saat ini, para prajurit totem suku Wujiao yang terbangun bergegas ke tenda. Saat mereka menatap dengan takjub, Simu muncul di hadapan salah satu dari mereka seperti hantu. Dengan tebasan pisau hitam meteoritnya, ia membelah lawan, bilah dan tubuhnya, menjadi dua. Ia menghindar lagi, membuat prajurit totem lain terlempar mundur, membeku di udara sebelum jatuh ke tanah, hancur berkeping-keping. Sebatang dupa kemudian, Simu berdiri di dekat api unggun, dadanya naik turun, wajahnya yang tegas berkilauan dalam kobaran api. Di sekelilingnya terhampar puing-puing kehancuran, tak satu pun dari belasan orang barbar suku Wujiao yang selamat. Udara dipenuhi bau darah yang memuakkan. Ekspresinya berubah sejenak, dan ia mendesah pelan. Ia yakin mungkin tidak semua prajurit totem suku Wujiao biasa ini tahu tentang pengkhianatan Wuger dan anak buahnya, tetapi keberhasilannya menyegel ular piton berkepala 3 adalah salah satu rahasia terbesarnya. Jika terungkap, kemungkinan besar akan menyebabkan kegemparan besar. Terlebih lagi, ahli tingkat bumi, Zagu, tak akan bisa menunggunya dan niscaya akan melacaknya. Jika ada yang mengungkapkan situasi dan keberadaannya, situasinya akan sangat genting. Setelah beristirahat sejenak, Simu segera menggeledah mayat-mayat barbar, mengumpulkan daun emas dan jimat kulit binatang yang bisa ia bawa dengan mudah. Ia juga menemukan kantong jiwa binatang dari mayat Wuger. Ia memasukkan semua barang ini ke dalam kantong kulit sapi, menatap api unggun dengan kilatan dingin di matanya, lalu melesat keluar dari perkemahan. Sesaat kemudian, Simu masuk dari luar, membawa batu besar yang panjangnya kira-kira 3 meter. Sesampainya di api unggun, ia tiba-tiba menancapkannya ke tanah. Suara bang yang menggelegar mengguncang seluruh perkemahan. Batu besar itu berdiri tegak bak monumen, dasarnya terbenam beberapa kaki ke dalam tanah. Simu menghunus pisau hitam meteoritnya, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia mulai mengukir kata-kata di batu dengan goresan-goresan yang gemilang. Setelah beberapa tarikan napas, sederet karakter yang berani dan tajam muncul di batu itu. Sekte Iblis Hitam, menanti kehadiranmu. Bab 183 kembali ke kampung halaman. Ketika Wang Yu bangun hari ini, ia mendapati Xuanji telah memuncaki daftar suara bulanan. Ia sangat gembira. Ia harus mempersembahkan lebih banyak lagi konten novel yang menarik untuk rekan-rekannya. Jika Anda memiliki suara bulanan, silakan melakukannya. Wang Yu akan berusaha memperbarui 2 atau 3 kali lagi bulan ini. Simu mencabut pedangnya, mengangkat pisau hitam meteorit itu ke bahunya. Ia mengamati batu besar di depannya, senyum mengembang di wajahnya. Karena suku tanduk hitam dan ular ganas bersekongkol untuk membunuhnya, ia tidak keberatan menjelaskan siapa yang lebih takut terbongkar. Simu pertama-tama mencari seekor sibu siang dari luar perkemahan, merobek beberapa pakaiannya yang compang camping dan mengikatnya, bersama sebuah batu besar, ke tubuhnya. Ia kemudian memeluk leher sibu siang dan mengelusnya dengan lembut. Sibu siang itu tampaknya memahami sesuatu, melenguh dan menyenggol Simu dengan kepalanya yang berbulu, tampak enggan untuk pergi.
Si Busiang ini telah menjadi teman setia Simu sejak ia bergabung dengan kaum barbar, dan ia perlahan-lahan mulai menyukainya. Namun, makhluk ini, bagaimanapun juga, adalah binatang buas, tidak cocok untuk terus-menerus ditemani. Ia kemudian memilih arah yang berlawanan dengan rute yang telah ia lacak dan menepuk pantat si Busiang dengan tangan kanannya. Aduh! Si Busiang menjerit kesakitan, anggota tubuhnya bergeser, dan melesat pergi seperti anak panah. Dalam sekejap, ia mencapai lereng rendah tak jauh dari sana, berhenti, dan melirik Simu. Simu menatap si Busiang dan melambaikan tangan. Si Busiang itu melenguh pelan, lalu berbalik dan pergi, menghilang di kegelapan malam. Beberapa saat kemudian, Simu memimpin kuda-kuda suku Wujiao satu persatu, meninggalkan satu di belakang. Ia kemudian mengisi sisanya dengan pakaian compang camping yang ternoda aroma tubuhnya, mengikat mereka ke sebuah batu besar, dan membuat mereka berlari kencang ke segala arah. Setelah selesai, Simu memanggul tas kulit sapi yang menggembung dan menunggangi kuda liar yang tersisa. Mengikuti petunjuk yang telah ia periksa di peta, ia segera meninggalkan area itu. Sehari kemudian, seorang barbar parubaya berdahi botak dan kepang panjang yang dikepang muncul di samping api unggun di perkemahan suku Wujiao. Sebuah cambuk hijau panjang melingkari lengan kanannya. Ia menatap tajam tulisan di batu besar di hadapannya, matanya menyala-nyala. Cahaya hijau perlahan memancar dari cambuk di tangannya. Dengan jentikan tangannya, cambuk itu berputar seperti ular hijau. Namun, tepat saat hendak menyentuh batu besar, entah bagaimana cambuk itu terhuyung mundur dengan cepat, melilit lengannya lagi. Barbar berkepang panjang itu telah kembali tenang, dengan secercah perenungan di matanya. Ia baru saja memeriksa perkemahan dan mendapati bahwa kavaleri Wujiao telah dibantai habis-habisan. Bahkan komandan Xiantian awal, Wuger, telah tewas dengan mengerikan. Namun, metode dan teknik yang digunakan untuk membunuh mereka tampaknya tidak sesuai dengan laporan sebelumnya. Tiba-tiba, cahaya hijau memancar dari dadanya, dan sisik-sisik hijau muncul di sekujur tubuhnya. Matanya berubah merah darah. Mula-mula ia mengamati tanah di sekitarnya dengan saksama, lalu mengalihkan pandangannya beberapa kali. Lubang hidungnya berkedut seolah sedang mengendus sesuatu. Hehe, menarik. Sesaat kemudian, pria barbar parubaya dengan kepang panjang itu bergumam, tertawa alih-alih marah. Sebulan kemudian, di sebuah desa nelayan terpencil di prefektur Kaiyuan, Qi Agung. Matahari baru saja terbit di timur, dan kabut tebal menyelimuti laut. Sebelum angin kencang mulai bertiup, beberapa perahu kecil tampak berlabuh di permukaan, bergoyang mengikuti ombak. Di ladang-ladang di sekitar desa, banyak pria dan wanita tua, yang bangun pagi, membungkuk di atas kebun sayur mereka. Desa nelayan itu dekat dengan laut, dan tanah di sekitarnya sangat asin dan tandus, sehingga para nelayan kebanyakan memanfaatkannya untuk menanam buah-buahan dan sayuran, yang tidak terlalu membutuhkan banyak air. Banyak penduduk desa sibuk menjemur jala atau ikan di depan dan di belakang rumah mereka, sementara yang lain duduk diam di depan pintu rumah mereka sendiri, berjemur di bawah sinar matahari sambil memperbaiki jala mereka. Banyak anak-anak telanjang bermain-main di desa, memainkan permainan kesayangan mereka. Anak-anak yang lebih nakal bahkan berlari mengejar ayam dan bebek yang sedang mencari makan. Di pintu masuk desa, seekor anjing kaki berbaring malas di tanah,
berjemur di bawah sinar matahari pagi. Kulitnya yang lembek dan keriput menunjukkan bahwa ia sangat tua, begitu tua hingga hampir tak mau bergerak. Tiba-tiba, anjing kuning tua itu mengendus, seolah menemukan sesuatu. Kelopak matanya yang terkulai terbuka, dan ia menggonggong keras ke arah desa. Dalam sekejap, seluruh desa dipenuhi gonggongan anjing. Pada saat itu, seorang pemuda jangkung berpakaian hitam, membawa tas kulit sapi besar di punggungnya, menghirup udara yang sedikit beraroma laut dan berdiri di pintu masuk desa, matanya berbinar-binar penuh semangat. Pria ini adalah Simu, yang kembali dari gurun barbar, dan inilah desa nelayan tempat ia tinggal sejak kecil. Setelah meninggalkan Kamujiao hari itu, untuk menghindari komplikasi, ia kembali menyamar sebagai orang barbar dan menuju ke pantai, dengan cepat memasuki wilayah sukuyanya. Token yang diberikan oleh pendeta ianya terbukti sangat berguna. Setiap pos pemeriksaan yang tak terhindarkan, termasuk patroli kavaleri barbar, disambut dengan hormat, sehingga ia terhindar dari banyak masalah. Berkat perencanaan yang matang dan kebiasaannya bepergian di siang hari dan bersembunyi di malam hari, perjalanannya lancar, kecuali beberapa pertemuan dengan binatang buas. Setelah lebih dari setengah bulan perjalanan, ia akhirnya mencapai Laut Cina Timur. Ia kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri pantai menuju umat manusia, melewati negara bagian Huang dan memasuki wilayah Ki Agung. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, melintasi beberapa prefektur, ia akhirnya memasuki wilayah Ki Agung, Quanzhou, 2 hari yang lalu. Ini adalah kampung halaman Simu, desa nelayan kecil tempat ia dibesarkan. 5 atau 6 tahun telah berlalu sejak ia meninggalkan desa nelayan bersama manajer Cheng, dan karena berbagai alasan, ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk kembali. Sekarang setelah akhirnya memiliki kesempatan, ia tentu saja ingin kembali. Lagi pula, setelah kembali ke sekte setan hitam bangsa Yan, ia tidak tahu kapan ia akan kembali. Tepat ketika Simu sedang melamun, anjing kuning tua di pintu masuk desa tiba-tiba berhenti menggonggong dan berlari ke arahnya. Setelah mengendusnya, ia mulai mengitarinya dengan riang. Simu tak bisa menahan tawa. Ia membungkuk dan mengelus kepala anjing kuning tua itu, dan anjing itu menjilati jarinya dengan gembira. Anjing kuning tua itu milik tetangga sebelah Simu, Heiyu. Ia cukup akrab dengan Simu dan masih merupakan anjing kuning yang kuat ketika Simu pergi. Simu menepuk kepala anjing kuning tua itu, lalu berdiri dan berjalan cepat menuju desa. Anjing kuning tua itu mengikutinya dari kejauhan, mengibaskan ekornya, lalu mulai terengah-engah. Ia membuka mulut dan menjulurkan lidahnya, lalu perlahan berlari kembali ke pintu masuk desa. Simu melihat sekeliling dan menyadari bahwa setelah bertahun-tahun, desa nelayan itu tidak berubah sama sekali, masih persis seperti yang diingatnya. Ada banyak pria di desa itu. Musim ini bukan waktu yang tepat untuk memancing di laut, jadi sebagian besar pria tidak melaut. Kalau tidak, mereka pasti sudah melaut untuk mencari ikan. Pada saat ini, banyak penduduk desa Juk memperhatikan Simu, tetapi pakaian yang dikenakannya jelas sangat berharga, dan ia membawa pedang hitam panjang di punggungnya, yang membuatnya tampak sangat garang. Semua orang hanya berani memandangnya dari kejauhan. Apakah itu anak gembala? Seorang lelaki tua dengan kerutan di wajah dan mata sayu, yang sedang duduk di pintu rumahnya menganyam jaring ikan, tiba-tiba berbicara. Ini aku, Paman Jiu. Aku kembali untuk menjenguk ibuku.
Hati Simu menghangat, dan ia menatap lelaki tua itu lalu menjawab sambil tersenyum. Semasa kecil, ibunya membesarkannya dan menjalani kehidupan yang keras. Kebanyakan penduduk desa bersikap acuh tak acuh. Paman ini adalah salah satu dari sedikit orang yang memperlakukan mereka dengan baik dan sering membantu mereka. Senang kau kembali, senang kau kembali. Lelaki tua itu sepertinya teringat sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri. Mendengar percakapan mereka berdua, para penduduk desa pria dan wanita yang menonton di dekatnya menunjukkan ekspresi berbeda dan mulai berbicara dalam kelompok 3 atau 2 orang. Apa? Dia Simu. Dia sangat berubah. Lihat dia pasti kaya raya di luar sana. Lihat pisau di belakangnya, sangat mengesankan. Mungkinkah dia benar-benar seorang ahli bela diri? Ahli bela diri yang mana? Bukankah dia membunuh seseorang saat itu? Keluarga Wu. Set, pelankan suaramu. Titik. Setiap kata yang diucapkan penduduk desa ini sampai ke telinga Simu, dan banyak dari mereka menatapnya dengan sedikit terkejut. Simu tahu tanpa ragu bahwa setelah dia membunuh keluarga Jin dan Wu, kedua keluarga itu pasti telah mengirim orang ke desa nelayan dan menawarkan imbalan yang menggiurkan. Mungkin beberapa penduduk desa ini sudah berpikir untuk memberitahu. Tentu saja, dia tidak repot-repot berdebat dengan mereka. Lagi pula, dengan kekuatannya saat ini, dia tidak peduli lagi dengan keluarga Jin dan Wu. Simu menghampiri Paman Jiu, berlutut, dan mengobrol santai sebentar. Kemudian, dengan tenang ia menyelipkan selembar daun emas yang terbungkus kain ke tangannya, menyuruhnya membukanya, lalu pergi. Ia terus berjalan, tak lama kemudian tiba di sebuah rumah kayu bobrok, rumah yang ia dan ibunya tinggali. Ia menatap rumah yang sedikit bocor itu, dengan ekspresi rumit di wajahnya. Tak lama kemudian, ia tersadar, mendorong pintu kayu itu pelan-pelan, dan masuk ke dalam. Segala sesuatu di dalamnya tampak seperti sebelumnya, meskipun tertutup debu tebal. Kenangan masa lalu perlahan membanjiri pikirannya. Simu berdiri diam di ruangan itu, senyum tersungging di wajahnya. Setelah waktu yang tak dapat ditentukan, suara langkah kaki mendekat dari kejauhan mengejutkannya. Muzi, kau kembali. Sebuah suara berat seorang pria terdengar. Begitu kata-kata itu selesai, seorang pria berkulit gelap berusia 30-an masuk. Ya, aku kembali. Saudara ikan hitam, lama tak berjumpa. Simu berbalik dan tersenyum pada pria yang berpakaian seperti nelayan. Ikan hitam adalah tetangganya, dijuluki ikan hitam karena kulitnya yang gelap. Ia tumbuh besar bersama Simu, dan jika ada satu keluarga di desa yang paling dekat dengan keluarga Simu, itu adalah keluarganya. Muzi, cepatlah, atau seseorang akan segera datang untuk menangkapmu. Tak lama setelah kau meninggalkan desa nelayan, banyak orang asing muncul di desa, berkeliling dari pintu ke pintu untuk menanyakan keberadaanmu. Mereka mengaku dari keluarga Jin dan Wu di Fengcheng, dan menawarkan hadiah 10.000 tael perak untuk informasi tentangmu. Seseorang di desa pasti sudah pergi dan melaporkanmu sekarang, kata ikan hitam mendesak, menatap Simu dengan khawatir. Jangan khawatir, saudara ikan hitam, aku akan berhati-hati, kata Simu, hatinya terasa hangat. Ia sudah lama tidak merasakan perhatian yang tulus seperti itu kepada seseorang. Bab 184 Kejutan yang tak terduga. Blackfish, yang mengira Simu tidak menyadari bahaya situasi mereka, menjadi cemas.
Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, Simu berbicara lebih dulu. Kak Blackfish, apakah adik iparku sudah lebih baik? Aku masih batuk kadang-kadang, tapi aku merasa lebih baik hari ini. Aku mengajak anak-anak ke pantai untuk memancing udang. Blackfish terdiam sejenak, menggaruk kepalanya, dan memaksakan senyum. Kak Blackfish, ini untukmu. Tolong jaga adik iparku baik-baik, kata Simu, sambil dengan santai mengeluarkan 3 lembar emas dari sakunya dan menyerahkannya. Blackfish menatap lembar emas yang berkilauan itu, tertegun. Ia tak pernah membayangkan melihat uang sebanyak itu. Muzi? Aku tidak bisa menerima ini. Blackfish berdiri di sana, tersipu, bergumam pelan. Simu tersenyum dan menyodorkan uang itu ke tangannya. Blackfish hendak menolak, tetapi sebuah kekuatan yang tak tertahankan menahannya. Setelah berulang kali menolak, akhirnya ia menerimanya. Istrinya menderita penyakit paru-paru, tetapi ia tidak mampu pergi ke kota kabupaten untuk berobat, jadi ia menundanya. Kini, tiba-tiba menerima hadiah yang begitu murah hati dari Simu, ia begitu bersyukur hingga tak tahu harus berkata apa. Simu tersenyum dan berinisiatif untuk bercerita tentang masa lalu. Ikan hitam pun ikut tersulut emosi, dan perlahan-lahan menjadi lebih tenang. Sesekali, tawar yang terdengar di antara mereka berdua, seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu. 1 jam kemudian, di atas gundukan tanah tak bernama, 1 mil dari desa nelayan, Simu berlutut dengan hormat di makam ibunya, bungkusan kulit sapinya dibuang sembarangan di rerumputan di dekatnya. Ibu, Muer tidak berbakti dan datang untuk menemuimu. Muer kini telah resmi bergabung dengan sekte dan menjadi seorang pejuang sejati. Meskipun jalan masih panjang untuk memenuhi janjiku, yakinlah, Ibu, aku akan berhasil. Ngomong-ngomong, Muer telah mengincar seorang gadis. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Kau pernah berkata padaku bahwa jika aku bertemu dengan seorang wanita yang benar-benar kucintai, aku harus segera mengungkapkan perasaanku padanya, jadi Muer memberitahuku. Dia berjanji padaku bahwa selama aku mencapai tahap Xiantian sebelum aku berusia 30, aku bisa pergi mencarinya. Petik 2. Ketika Muer menikahinya, aku akan membawanya kepadamu. Simu berlutut selama lebih dari 1 jam, mencurahkan sebagian besar kata-kata yang telah ia pendam di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Ia tiba-tiba merasa lega. Ia bersujud 3 kali, lalu bangkit, menghunus pisau hitam meteorit di belakangnya, dan mulai menari dengan cepat. Untuk sesaat, suara udara yang menusuk terus berlanjut, dan bayangan pisau hitam berputar-putar di sekelilingnya. Saat Simu bergerak, itu seperti pusaran hitam tajam yang bertiup dari tanah datar. Simu meraung, mana batinnya mengalir ke dalam pisau hitam meteorit dengan sekuat tenaga. Seketika, api setinggi 1 kaki menyembur dari bilahnya. Bersamaan dengan itu, gerakan pedangnya semakin cepat. Bayangan pedang yang berputar-putar itu perlahan berubah menjadi naga berapi, melesat di sekelilingnya. Untuk sesaat, kekuatan pedang itu mencapai puncaknya. Pada saat itu, Simu menyerang dengan sekuat tenaga di sebuah tempat terbuka. Bang! Raungan menggelegar, meletus dari titik yang dihantam, menerbangkan debu ke segala arah. Dalam sekejap mata, sebuah kawah sedalam setengah kaki muncul di tanah. Simu mengangguk puas. Dengan jentikan tangan kanannya, pisau hitam meteorit itu kembali ke sarungnya di belakangnya. Kemudian,
Ia bergerak dan mulai memukul lagi. Tinjunya berkilau seperti batu giok, menyerang dari berbagai sudut dalam rentetan serangan yang terus-menerus, seolah-olah sedang bertempur. Kemanapun tinjunya bergerak, udara bergetar, dan suara, bang, yang tumpul bergema. Tubuhnya bergerak maju dan mundur, menghindar dan bergeser. Pergeseran posisi itu secepat kilat, dan tak lama kemudian, bayangan tinju putih yang padat menyelimuti area seluas beberapa meter. Sesaat kemudian, Simu melompat dari tanah dan meninju pohon di dekatnya, setebal ember. Dengan suara, bang, yang menggelegar, pohon itu bergetar, lalu roboh dengan suara retakan yang tajam. Simu berdiri di sana, raut wajah penuh nostalgia. Ia ingat bahwa sebelum meninggalkan desa nelayan, pukulan sekuat tenaga hanya bisa meninggalkan bekas sedalam setengah inci pada pohon seukuran mangkuk. Senyum perlahan muncul di wajahnya, dan ia berbalik lagi, berlutut di depan makam ibunya, dan bersujud 3 kali. Kemudian ia berdiri, mengambil bungkusannya, dan bersiap untuk pergi. Setelah beberapa langkah, pikiran Simu tergerak. Sebuah ingatan tiba-tiba muncul. Ia berbalik dan berlari menuruni gunung. 1/4 jam kemudian, Simu tiba di pantai berbatu. Ia menemukan celah tersembunyi dan menyembunyikan bungkusan kulit sapinya di dalamnya. Kemudian ia berjalan perlahan menuju laut, dengan cepat menghilang dari permukaan. Simu menyelam lebih dalam ke dasar laut seperti ikan yang berenang, sesekali gelembung-gelembung keluar dari mulutnya. Terlahir di desa nelayan, ia secara alami mahir berenang, dan setelah pengalaman awalnya, ia bisa bernapas lega di bawah air. Tak lama kemudian ia mencapai kedalaman. Lautnya gelap gulita. Saat Simu duduk di dasar laut, sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan cahaya keemasan samar bersinar di matanya, memungkinkannya melihat segalanya dengan jelas. Ia memperkirakan arahnya dalam hati, lalu menggerakkan kakinya, melangkah ke arah tertentu. Sesaat kemudian, ia berhenti di dasar perairan, berdiri kokoh di atas pasir yang lembut. Seharusnya di sekitar sini, Simu melihat sekeliling, dengan cepat menemukan targetnya, sebuah terumbu karang raksasa, setinggi hampir 7 atau 8 kaki, berdiri tenang beberapa meter darinya, dikelilingi rumput laut. Mata Simu berbinar, dan ia perlahan mendekat. Terumbu karang inilah yang pernah menghancurkan kerang raksasa, yang sekarang dikenal sebagai Xiangzu, orang suci dari klan Laut Cina Timur. Ini bisa dianggap sebagai titik balik dalam hidupnya. Tiba-tiba, cahaya keemasan berkelebat di matanya. Di dasar terumbu karang raksasa itu, sebuah sudut kecil bersinar samar dengan rona hitam pekat, kontras dengan permukaan terumbu karang yang abu-abu gelap. Tiba-tiba terpikir olehnya, ia mendorong dasar laut dengan kakinya, berenang lebih cepat, dan segera mencapai terumbu karang itu. Simu berjongkok dan mengamati sejenak dengan saksama. Ia melihat warnanya memang berbeda, dan ada sesuatu yang samar-samar terlihat di dasar terumbu karang. Ia maju 2 langkah, lalu menggenggam bagian terumbu karang yang menonjol itu dengan kedua tangan. Ki internalnya melonjak, dan ia mendorong maju dengan sekuat tenaga. Serangkaian ledakan keras meletus. Arus bawah laut bergejolak hebat, dan terumbu karang raksasa itu runtuh seperti pohon tumbang. Mata Simu menyapu dan ia segera melihat sebuah batu hitam seukuran semangka, tertanam kuat di dasar terumbu karang raksasa itu. Batu itu tampak hitam pekat dan biasa-biasa saja pada pandangan pertama, tetapi setelah mengamati sejenak,
ia menemukan cahaya hitam redup bersinar darinya, mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Simo memandangi batu itu dan merasa sangat familiar, seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Tiba-tiba, ia menggerakkan tangan kanannya, mengeluarkan pisau hitam meteorit dari punggungnya, dan bergerak menuju batu hitam itu. Kedua material itu memang identik. Ia sangat gembira. Batu ini benar-benar meteorit yang sama dengan pisau hitam itu. Pantas saja ia merasa batu itu begitu berat. Ia mengayunkan tangan kanannya dengan kuat. 3 atau 4 bilah hitam melesat, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Dengan tebasan diagonal yang luar biasa presisi, bila-bila itu mengenai pertemuan batu hitam dan karang, tepat merontokkan meteorit hitam itu. Dengan bunyi dentuman, batu hitam itu jatuh dari karang. Simo menggunakan pisau hitam itu untuk membersihkan puing-puing dari permukaan batu. Sebuah meteorit hitam berbentuk bola tak beraturan seukuran semangka muncul di hadapannya. Dengan jentikan tangannya, pisau hitam itu meluncur ke sarungnya seperti ular yang bersemangat. Kemudian, sambil membungkuk, ia menggenggam meteorit itu dengan kedua tangan. Simo merasakan gelombang kegembiraan. Meteorit ini jauh lebih berat daripada pisaunya sendiri. Dengan kekuatannya yang meningkat dan kerusakan yang dideritanya dalam pertempuran dengan ular piton berkepala 3, ia merasakan kesempatan sempurna untuk membangunnya kembali. Ini sungguh kejutan yang tak terduga. Tak lama setelah makan, permukaan air di dekat pantai mulai naik dan gelembung-gelembung muncul. Kemudian, dengan suara cipratan, seorang pria muncul dari air, separuh tubuhnya perlahan terangkat ke tepi, memegang batu hitam bundar seukuran semangka. Ternyata itu Simo. Setengah jam kemudian, Simo, sambil menenteng tas kulit sapi di punggungnya dan menggenggam meteorit hitam, langsung masuk ke rumah ikan hitam. Setelah makan malam, ia kembali ke gubuk kayunya yang lusuh, merapikan tempat tidur tuanya, dan duduk bersila di atasnya, menenangkan pikirannya. Keesokan paginya, ikan hitam tiba dengan rantai besi tebal, hampir 2 meter panjangnya. Setelah mengantar ikan hitam pergi, Simo kembali ke gubuknya, mengambil rantai itu, dan menyipitkan mata. Rantai itu setebal lengan bawah orang dewasa, terbuat dari bahan biasa. Ia meminta ikan hitam untuk menempanya dalam semalam dari seorang pandai besi di desa tetangga. Ia mengeluarkan meteorit hitam itu. Kemudian mereka mulai mengikatnya dengan rantai. Sesaat kemudian, sesuatu yang berbentuk seperti palu meteor pun selesai. Simo mengangkat rantai itu dengan tangan kirinya, dan dengan mudah mengangkatnya hanya dengan sekali angkat. Ia mengangguk puas. Siang itu, di pintu masuk desa, Simo duduk di depan kereta hitam yang ditarik 2 ekor kuda. Tatapannya perlahan menyapu desa yang tenang dan damai, lalu melirik anjing kuning tua di pintu masuk, menatapnya penuh kerinduan. Kerumitan yang tak terlukiskan melintas di matanya. Sesaat kemudian, matanya menyipit, raut tekad tiba-tiba muncul di wajahnya. Aduh! Ia menarik tali kekang dengan kedua tangan, dan kedua kuda kokoh itu meringkik serempak, berlari kencang ke kejauhan. Setengah bulan kemudian, di gerbang kota Fengcheng, Quanzhou, gerbang kota yang besar itu ramai dengan pedagang dan pejalan kaki, tampak lebih makmur dari sebelumnya. Di kejauhan, suara derap kaki kuda yang tergesa-gesa bergema, sebuah kereta hitam tiba dengan cepat di luar gerbang kota. Kereta itu ditarik oleh 2 ekor kuda hitam yang kuat,
tetapi kini mereka basah kuyup oleh keringat dan terengah-engah, seolah-olah mereka sedang menarik sesuatu yang sangat berat. Di ujung kereta duduk seorang pemuda berjubah abu-abu. Dengan alis tebal, mata besar, dan raut wajah yang khas, ia tak lain adalah Simo, yang datang jauh-jauh dari Quanzhou. Simo menatap kota di hadapannya, dengan sorot nostalgia di matanya. Kemudian, dengan jentikan kendali, kereta perlahan memasuki gerbang kota dan menuju ke suatu tempat di dalamnya. Ia telah melewati Feng Cheng untuk mengunjungi Bibi Zhen dan adik perempuannya, Si Yuhuan. Gara-gara dirinya, mereka terlibat, dan ia selalu merindukan mereka. Saat kereta perlahan melaju di sepanjang jalan Feng Cheng, Simo mengamati sekelilingnya, gelombang emosi membuncah di hatinya. Saat itu, ketika ia dan Zhong Xiu dipaksa keluar dari Feng Cheng oleh keluarga Jin, ia masih seorang seniman bela diri, baru mulai memahami makna Qi. Waktu berlalu begitu cepat, dan pemandangan kota tampak tak berubah, tetapi ia bukan lagi pemuda yang memulai perjalanan seni bela dirinya. Bab 185, Geng Naga Emas. Pemandangan di kedua sisi jalan semakin jauh. Kenangan hidup dan latihannya di sini bertahun-tahun lalu berkelebat di benak Simo, membawa serta kenangan masa lalu yang sekilas. Pikirannya melayang, dan tanpa sadar ia tiba di daerah yang jarang penduduknya. Ia sangat familiar dengan tempat ini. Beberapa belokan di depan akan membawanya ke perguruan bela diri Liu Feng, tempat ia dulu pernah berada. Perguruan bela diri Liu Feng bisa dibilang merupakan tempat pencerahan seni bela dirinya yang pertama, dengan Li Changhai sebagai mentornya. Simo menarik kendali, memutar kudanya, dan menuju perguruan bela diri Liu Feng, berniat untuk mengunjungi Li Changhai terlebih dahulu. Saat itu, alisnya berkerut, dan ia berbalik untuk melihat ke belakang. Sesosok melintas di gang kecil lebih dari 3 meter jauhnya, lalu dengan cepat menghilang dalam bayangan. Mata Simo berkedip, dan saat ia mengamati sekelilingnya, alisnya berkerut. Beberapa mata yang mengintip telah muncul, dan meskipun mereka telah dengan hati-hati menyembunyikan diri, bagaimana mungkin mereka bersembunyi dari mata-mata Simo saat ini? Simo mendengus dalam hati, tetapi tetap tanpa ekspresi saat ia melanjutkan perjalanan. Sesaat kemudian, Simo tiba di sebuah jalan selebar hampir 3 meter, diapit oleh bangunan-bangunan tua dan tanpa seorang pun yang bernyawa. Ini adalah bagian dari kota tua, yang dulunya dikuasai oleh Black Fox Society dan geng-geng kultus lainnya. Tiba-tiba, Simo menarik kendali, dan kereta berhenti. Tak jauh di depan, 4 atau 5 pria kekar berjubah hitam, bersenjatakan senjata, berdiri bahu-membahu, menghalangi jalan. Lengan baju mereka disulam dengan naga emas, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi jahat. Segera, 7 atau 8 pria muncul dari gang-gang di belakang, menghunus pedang, tombak, pentungan, dan senjata lainnya. Beberapa bahkan menghunus panah otomatis yang kuat, yang hanya ditemukan di militer, dan membidik Simo. Aura pembunuh yang hikmat muncul. "Tuan, saya kira Anda Simo, kan?" Pria kekar berbekas luka yang memimpin kelompok di depannya melangkah maju dan terkekeh. "Siapa Anda? Mengapa Anda menghalangi jalan saya?" Simo tidak menjawab. Sebaliknya, ia melihat sekeliling dan bertanya, "Aku Mai Zeng, wakil ketua geng Naga Emas. Kau tidak lupa apa yang kau lakukan saat itu, kan? Aku tak pernah menyangka kau berani kembali ke Feng Cheng."
Sebenarnya, aku mengagumimu, kata pria berbekas luka itu dingin. Simo mengangkat sebelah alisnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Apa yang akan terjadi akhirnya tiba. Ia belum pernah mendengar tentang geng naga emas sebelumnya. Ia samar-samar ingat bahwa geng itu tidak ada di Feng Cheng saat itu, pasti sudah muncul bertahun-tahun setelah ia pergi. Jadi, apa kalian mencoba merebut kepalaku? Mata Simo berkedip, wajahnya tanpa ekspresi. Pria berbekas luka ini cukup kuat, bahkan di tahap awal alam akuisisi. Tak satu pun geng Feng Cheng saat itu yang mencapai level itu. Namun, ia hanyalah seorang wakil ketua, menunjukkan bahwa ketua geng ini pastilah sangat kuat. Sebelum pria berbekas luka itu sempat berbicara, sebuah panah panjang, dengan suara menusuk, menembus punggung Simo dengan kecepatan yang mencengangkan. Di balik dinding di belakang Simo, seorang pria bermata satu berjongkok, menggenggam busur silang raksasa setinggi setengah manusia. Senyum puas tersungging di matanya. Wajah pria berbekas luka itu tampak kesal. Perintahnya adalah membawa Simo ke markas untuk dimusnahkan, bukan membawa mayat. Namun kemudian, raut tak percaya terpancar di wajahnya. Tanpa menoleh, Simo menjentikkan tangannya, menggenggam anak panah yang mendekat dengan dua jari, lalu melemparkannya kembali. Dengan suara, "Wus," yang tajam dan menusuk, anak panah itu melesat kembali dengan kecepatan 3 kali lipat. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya hitam di depan mata mereka, dan tubuh pria bermata satu itu terhanyut beberapa kaki jauhnya. Ia menabrak dinding di belakangnya, tetapi anehnya, ia tidak jatuh. Semua orang melihat, hanya untuk tiba-tiba menyadari bahwa pria bermata satu itu telah tertusuk panah-panah di jantungnya, tubuhnya terjepit di dinding. Wajah pria itu dipenuhi ketakutan. Ia membuka mulutnya, tetapi hanya beberapa suara aneh yang keluar dari tenggorokannya. Kemudian tubuhnya berkedut 2 kali, dan pupil matanya membesar dengan cepat. Para anggota geng naga emas di sekitarnya terkejut dan mundur selangkah. Senjata mereka sedikit bergetar saat mereka menatap Simo dengan ngeri. Hanya pemimpin yang terluka itu yang berhasil tetap tenang, meskipun secercah ketakutan melintas di matanya. Ia tahu ia tidak bisa melakukan itu dengan kekuatannya sendiri. Kesabaranku terbatas. Katakan padaku, apa tujuanmu menghentikanku? Tanya Simo dingin. Kami menerima kabar sebelumnya bahwa Yang Mulia sedang memasuki kota. Geng itu mengirim kabar bahwa seorang pejabat tinggi ingin bertemu Anda dan meminta saya untuk membawa Anda kembali. Pria yang terluka itu menelan ludah dengan hati-hati dan berbicara. Simo mengangkat alisnya, sedikit keterkejutan melintas di benaknya. Kalau begitu, aku akan pergi denganmu, katanya setelah ragu sejenak. Pria yang terluka itu dan yang lainnya di sekitarnya terkejut, seolah-olah mereka tidak mempercayai telinga mereka. Cepat, desak Simo dengan tidak sabar. Pria yang terluka itu bergidik, bereaksi cepat dan mengangguk, memimpin jalan. Yang lain menyarungkan senjata mereka dan mengikuti pria berbekas luka itu. Mereka yang berada di jalan menyaksikan pemandangan aneh. Wakil ketua geng naga emas, geng besar yang dikenal karena kehadirannya yang merajalela di kota, memimpin sekelompok anggota geng, semuanya tampak gelisah. Di belakang mereka, seorang pemuda berwajah asing, mengemudikan kereta kuda, sikapnya santai. Kurang dari setengah jam kemudian, rombongan itu tiba di gerbang sebuah rumah bangsawan terpencil di kota. Mengintip ke dalam,
Rumah bangsawan itu cukup luas, mungkin 7 atau 8 hektar, dan bangunan-bangunannya bersih dan tinggi. Dua anggota geng naga emas berjubah hitam berjaga di pintu masuk. Seseorang di dalam rumah bangsawan itu mendengar keributan itu, dan beberapa pria jangkung dan berotot keluar untuk menyambut mereka. Wakil ketua geng Mai, apakah ini pria yang disebutkan ketua? Seorang pria berotot berwajah gelap melirik Simu dan berkata, pria berbekas luka itu melirik Simu dengan hati-hati dan menggumamkan persetujuan yang samar. Pria berwajah gelap itu, tanpa menyadari perubahan ekspresinya, melangkah ke arah Simu dan menatapnya dari atas ke bawah. Wah, pintar sekali kau, pria berwajah gelap itu mencibir, hendak mengatakan sesuatu. Ia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika Simu, tanpa ekspresi, melompat turun dari kereta tanpa melirik pria berwajah gelap itu dan langsung menuju ke Manor. Di tangan kirinya, ia memegang batu hitam seukuran semangka, yang diikat dengan rantai. Ekspresi pria berwajah gelap itu berubah, lalu memerah karena marah. Ia memegang posisi tinggi di dalam geng naga emas. Ia belum pernah diabaikan seperti ini, terutama di depan begitu banyak anak buahnya. Wah, berhenti, aku bicara padamu, teriak pria berwajah gelap itu, telapak tangannya seperti kipas daun palem, mengeluarkan hembusan angin yang kuat. Ia meraih bahu Simu. Wan King, berhenti. Teriak pria berbekas luka di sampingnya kaget. Namun sudah terlambat. Sebuah tangan samar melesat dan menamparkan bahu pria berwajah gelap itu. Retakan tulang yang jelas bergema, dan tubuh pria berwajah gelap itu terlempar mundur seperti orang-orangan sawah. Bahu dan tulang selangkanya hancur, meninggalkan penyok yang kentara. Darah mengucur dari mulutnya, dan ia berguling beberapa kali di tanah. Tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Orang-orang di dekatnya ketakutan. Simu mengabaikan yang lain dan melangkah masuk melalui gerbang istana tanpa henti. Pimpin jalan. Pria berbekas luka itu terkejut mendengar kata-kata itu. Ia segera menjawab, melirik beberapa anak buahnya sekilas, lalu berlari mendahului Simu dan menuju ke dalam istana. Mereka bertukar pandang dengan bingung, tetapi tetap mengikuti Simu masuk ke dalam istana. Sesaat kemudian, jauh di dalam istana, di halaman yang luas, sekelompok besar orang berkumpul. Yang memimpin jalan adalah seorang pria tua, sekitar 50 tahun, berpakaian hitam, meskipun tidak tinggi. Namun, aura yang ia pancarkan begitu kuat sehingga membuat semua orang di sekitarnya tampak superior. Orang ini, sungguh luar biasa, adalah seorang guru yang telah mencapai kesempurnaan agung alam surga akhir. Di samping tetua berjubah hitam itu berdiri seorang pria paruh baya berpakaian hitam dan berkulit pucat, juga memancarkan aura yang menunjukkan bahwa ia telah mencapai tahap akhir alam surga akhir. Keduanya tak lain adalah Wu Liang, kepala keluarga Wu Fengcheng, dan saudaranya, Wu Feng. Yang lain di halaman termasuk beberapa pengikut keluarga Wu, dan sisanya adalah anggota geng naga emas berjubah hitam. Memimpin kelompok itu adalah seorang raksasa yang sangat kekar dengan mata bak lonceng dan ekspresi garang. Kultivasinya juga luar biasa, telah mencapai ranah seorang pendekar alam surga akhir tingkat menengah. Jadi, keluarga Wu, kupikir keluarga Jin yang datang lebih dulu, kata Simu, berdiri di pintu masuk halaman. Ia melirik kelompok itu, menguap, dan berbicara dengan sedikit nada bosan. Simu, kau membunuh Wu Tong,
kepala ketiga keluarga Wu kita, dan putraku Wu Hua. Kau pantas mati. Hari ini, aku akan membuatmu membayar hutang darahmu dengan darah. Pria berwajah pucat itu, Wu Feng, melotot penuh kebencian sambil melambaikan tangannya. Beberapa pengikut keluarga Wu terbang untuk menghalangi pintu keluar halaman, sementara para pengikut geng naga emas di sekitarnya perlahan-lahan berkumpul di sekitar Simu. Sepertinya seseorang dari keluargamu menyerangku lebih dulu saat itu. Aku hanya membela diri, kata Simu acuh tak acuh. Kilatan tajam melintas di mata Wu Feng. Dengan satu gerakan, sebilah pedang lembut berkilauan dengan cahaya dingin, dan ia hendak menerjang. Musuh saling berhadapan, dan ia hanya ingin mencabik-cabik Simu. Sebuah tangan mencengkeram bahu Wu Feng. Wu Liang, kepala keluarga Wu, yang mencengkeramnya. Tunggu sebentar, kata Wu Liang dengan serius. Wu Feng, yang sangat yakin pada Wu Liang, meskipun agak enggan, dengan patuh berhenti. Aku tak percaya kau telah berkembang begitu pesat hanya dalam beberapa tahun, mencapai tahap akhir alam perolehan, kata Wu Liang, menatap Simu, kata demi kata. Apa? Mendengar ini, Wu Feng dan anggota geng naga emas di sampingnya terkejut. Simu mencibir, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia tidak berusaha menahan auranya. Sebagai seorang kultivator kesempurnaan agung pasca kelahiran, alam Wu Liang sudah ada di sana, jadi ia secara alami dapat merasakan tingkat kultivasi Simu saat ini. Aura yang kuat perlahan terpancar dari Wu Liang, dan ia perlahan berjalan menuju Simu. Pakaiannya perlahan terangkat, meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. 3 bulan lagi, akan menjadi peringatan kematian Wu Tong dan Hua Er. Aku berencana mengirim orang untuk membantai abis desa nelayan kecilmu jika kau tidak muncul lagi, sebagai persembahan bagi arwah Wu Tong dan Hua Er di surga. Aku tak menyangka kau memiliki keberanian untuk kembali. Bagus sekali, itu akan menyelamatkan kita dari masalah. Kata Wu Liang kata demi kata. Mendengar ini, wajah Simu menjadi gelap, cahaya dingin memancar dari dalam pupil matanya, dan energi sejati dalam tubuhnya perlahan mulai beredar.